sekalian hitung-hitung olahraga ya kan? Karena Rian nggak mau ke sekolah naik mobil mewah kayak gini, Pak. Kan biasanya Rian naik sepeda. Ya udah, kalau itu memang mau kamu. Oke, kamu hati ya. Itu kan Rian. Ternyata dia orang kaya juga ya. Kakek kenal sama papanya Rian. Siapa yang nggak kenal mereka? Mereka itu salah satu keluarga terkaya di Jakarta ini. Buat mereka, kita ini cuma orang biasa. Gue gak nyangka, Rian yang gue pikir cuma cowok miskin, ternyata anaknya orang yang paling kaya di Jakarta ini. Oh my God. Dan dia temenan sama Nina. Tukang bakso kayak Nina bisa temenan sama cowok sekaya ini. Sementara gue malah sibuk ngedeketin Vika sama keluarganya yang ternyata gak sekaya keluarganya Rian. Vika, hati-hati ya. Iya, Kek. Nala, kamu nggak turun. Kakek. Ya. Kak, aku ke kelas duluan ya. Kenapa? Soalnya aku mau ke perpustakaan. Oh ya udah, ntar aku tunggu di kelas ya. Ya. Rian, ini saat yang tepat buat memulai rencana gue. Sorry Rian, gue gak sengaja. Kalau jalan lihat-lihat dong lo. Nggak bisa ngeliat jalan ya? Apa hartanya Vika udah bikin mata lo silau sampai lo nggak bisa lihat jalan? Lo sengaja kan nabrak gue? Lo mau nyari-nyari masalah aja sama gue? Lo pikir gue sengaja nabrak lo? Kenapa sih lo selalu kasar sama gue? Kenapa sih lo tega sama gue? Gue tuh baru ketemu lagi sama saudara gue. Dan gue baru kumpul lagi sama keluarga gue. Tapi tega-teganya lo punya pikiran kalau gue ini gila harta. Udah deh. Lo nggak usah pura-pura di depan gue. Gue nggak akan kepengaruh lagi. Lo belum lihat gimana acting gue yang sebenarnya ya. Lo bakal bertekuk lutut kalau gue ngeluarin jurus gue ini.
tadi Rian masih jutek sama gue, tapi gue yakin lama-lama dia pasti kemakan sama umpan gue. Sekarang tinggal nunggu langkah gue selanjutnya. Kak Marsha. Kenapa Kak Marsha sedih? Kak Marsha masih marah ya karena kejadian kemarin? Kakak nggak marah kok. Mungkin perbuatan kamu itu memang benar. Tapi kan Andi itu teman kakak. Dan kakak sama Andi itu temenan udah lama, sebelum kenal sama kamu. Jadi wajar dong kalau kemarin itu Andi ngarepin kamu ngebelain dia. Wajar kan kalau Andi kecewa sama kamu? Fik, Andi itu sebenarnya orangnya nggak jahat. Kakak ngomong kayak gini bukan karena Andi teman kakak. Tapi, karena kenyataannya Andi memang orang yang baik. Selama nggak ada orang yang cari gara-gara sama dia. Ya udah, nggak apa-apa kok. Yuk. Nol, Hai Andi, apa kabar? kabar baik kok. Gua bisa ngomong sebentar nggak sama lo? Kak, aku tunggu di sana aja ya. Oke. Gue cuma mau ngasih coklat kok buat lo. Nih buat lo. Gue mau minta maaf juga karena gue kemarin udah teriak-teriak dan gue udah ngancem lo berdua. Sorry Nol, gue kemarin bener-bener lagi kesel banget. Nggak apa-apa lagi Indi. Gue sama Vika ngerti kok. Lo nggak usah khawatir. Gue sama Vika udah bisa maafin lo. Kita sebenarnya nggak marah kok sama lo. Lu udah maafin gue. Makasih ya Nol. Akhirnya kita berdua bisa baikan lagi. Lu nggak mau makan coklatnya sekarang? Enggak Andi. Ini bukan waktunya gue makan coklat ini. Gue baru akan makan coklat ini saat gue ngerayain kemenangan lo. Maksud lu? Pas banget ada Vika. Kita kerjain aja tuh si Vika. Ide bagus tuh. Kebetulan Nih. gue akan coba ngerjain dia. Apa-apaan sih? Silau tahu. Gue nggak ngerti. Kalau lo emang bener-bener temen gue, lo nggak mungkin tinggal diem soal kejadian kemarin. Lo nggak mungkin dong ngebiarin Rian di atas angin gitu. Mungkin lo bisa aja ngelupain kejadian kemarin. Tapi sebagai teman gue nggak terima. Karena Rian udah bikin lo malu di depan anak-anak sekolah. Rian tuh emang bener-bener licik ya. Mungkin orang-orang di perpustakaan sempat ngeliat dia. Tapi bisa aja kan, pas orang-orang meleng, dia curi-curi kesempatan untuk nyoret-nyoret kaos lo itu tanpa ketahuan orang lain. Lu bener. Emang gue akui. Tapi dia nggak tahu kalau gue lebih cerdik dari dia. Lu nggak usah khawatir. Gue bakal bikin perhitungan sama dia. Sekarang kita ke tempat Vika. Berhenti dong. Lu semua iseng banget sih. Kenapa, Fik? Lagi ngapain lo semua? Lihat Tundi, gue lagi ngasih pelajaran si Vika. Lu yang perlu gue kasih pelajaran. Kok lu pukul gue, Cindy? Apa lu lupa? Kemarin kan si Vika ngebelain Rian. Ya gue tahu.
Tapi lu juga mesti ingat, Nola adalah teman gue. Dan si Vika itu adalah saudara dia. Dan dia udah gue maafin. Jadi lu semua jangan coba-coba ganggu dia lagi. Ngerti gak lo? Tuh kan, aku bilang juga apa? Andi tuh orangnya baik. Iya, Kak. Bentar lagi kan mau masuk nih. Lu berisik banget sih lu. Gua lapar nih. Kalau lu ngomong mulu, gua nggak mau bayarin lu. Udah makan bawain lu. Hehe. Lihat-lihat. Ada calon murid terdan. Dia sekarang udah jadi kutu buku. Wah, dia pasti lagi belajar buat tes kompetensi bahasa Inggris nanti. Tes kompetensi bahasa Inggris. Emang lo lupa? Kalau hari ini semua murid dari kelas 1 sampai kelas 3 dikumpulin untuk tes kemampuan bahasa Inggris. Bahkan ada yang dikumpulin di aula juga. Kan lo tahu sendiri, kalau kepala sekolah kita ini pengen banget muridnya bagus dalam berbahasa Inggris. Waduh, gua sama sekali nggak inget. Karena semalam gua sama sekali nggak belajar. Tapi tenang aja, gue ada akal. Mau apa lo, Di? Lo mau bikin contekan? Di, inget. Yang ngawasin kita ini, Pak Lukman. Lo tahu sendiri kan Pak Lukman? Orang paling galak dan paling killer di sekolah ini. Apalagi kalau namanya masalah nyontek. Justru itu, gue mau bikin ada orang yang ketahuan nyontek. Tapi yang jelas bukan gue dong. Oke. Ambil. Oke. Oh ibu. Selamat pagi semua. Bapak harap kalian sudah mempersiapkan alat tulis yang diperlukan. Tidak ada yang boleh membawa buku catatan atau contekan. Kalau ketahuan mencontek akan Bapak kasih nilai 0. Dan kalian akan mendapat hukuman dari Bapak Kepala Sekolah. Paham? Paham. Bagus, sekarang kita mulai. Waktu kalian 90 menit ya. Pak Lukman, Ibu. Ini pasti kerjaan mereka. Nggak lucu. Apa sudah bisa dimulai? Sudah, Bu. Baiklah. Mari, Pak. Mari. Andi, ada apa itu? Sini. Ini bukan punya saya, Pak. Ini tulisan kamu kan? Kamu mau nyontek ya? Enggak, Pak. Tadi ada orang yang lempar ke arah sini. Saya benar-benar nggak tahu, Pak. Sudah, jangan banyak alasan. Sekarang kamu ikut saya ke kantor kepala sekolah. Nanti kamu bisa jelaskan di sana. Ayo. Kamu lagi, Andi. Kenapa kamu ini? Setiap ada masalah atau keributan, kamu pasti terlibat. Pak, bukan saya. Saya nggak nyontek. Tapi Rian yang nyontek. Dari dulu selalu itu menjadi alasan kamu. Kamu bilang Rian yang melakukannya. Selalu Rian yang kamu salahkan. Kenapa kamu menuduh dia? Tapi beneran, Pak. Saya nggak bohong. Rian yang nyontek, Pak. Bapak nggak mau tahu itu. Kamu tetap mendapatkan hukuman. Karena Bapak tidak ingin ada murid di sekolah ini tidak pernah jujur dan selalu nyontek. Padahal, tes kompetensi ini diadakan
untuk mengukur kemampuan kamu yang sesungguhnya. Bapak sangat menyayangkan perbuatan kamu, Andi. Padahal Pak Arman, guru olahraga kita mengatakan, kamu pemain bola yang bagus, bahkan yang terbaik di sekolah kita ini. Tapi sayang sekali, kamu sudah mengecewakan Bapak. Terpaksa, Andi. Bapak mencari anak lain untuk menjadi kapten ke-11 menggantikan kamu. Kamu akan dihukum untuk membersihkan seluruh kelas selama 2 minggu. Paham kamu? Sekarang kamu boleh pergi. Silakan. Bukuku. Heh, ngapain lu semua pada ketahuin gue, hah? Gue ikut prihatin sama lo, Ndi. Gue yakin lo gak mungkin nyontek. Rian tuh jahat banget ya. Padahal gue lihat sendiri loh, Rian emang ngelempar kertas itu ke meja lo. Nol, nggak usah sebut nama Rian di depan gue. Gue muak dengan namanya, Nol. Ya lo jangan marah sama gue dong, Di. Gue kan datang ke sini cuman mau ngasih info penting buat lo. Info penting apaan? Soal Rian. Please Yandi, lo harus dengerin gue. Lo tahu dong si Nina penjual bakso di depan? Sekarang kan dia udah nggak jualan lagi. Semua orang di sini udah pada tahu ya kalau si Rian emang tertarik sama Nina. Nah, gue pikir kayaknya hilangnya Nina ada hubungan nih sama Rian. Lo tahu dong kalau Nina itu orangnya lugu dan gampang dibohongin. Kalau Rian sampai terbukti dia bawa lari Nina, maka Rian bukan cuma bisa dikeluarin dari sekolah, tapi dia nggak bisa kemana-mana. Jadi lo nggak bakalan punya masalah lagi. Gimana? Oke, thanks, Nol. Gue akan buktiin ke semua orang betapa jahatnya si Rian. Dan gue bakal bikin dia dikeluarin dari sekolah ini. Dan gak akan ada satu orang pun yang bisa gangguin gue lagi. Oke? Bagus. Lu udah pulang? Mak, sini Nona kasih tahu, Mak. Emak tahu kagak? Ternyata si Rian itu anak orang kaya. Babenya aja termasuk salah satu orang paling kaya di Jakarta. Yang bener loh. Katanya dia anak orang miskin. Ke sekolah aja, lu bilang dia naik sepeda butut. Bener, Mak. Tapi tadi Nola ngeliat dia turun dari mobil bagus banget. Nola bego banget ya. Selama ini Nola selalu kasar dan nyepelein Rian. Padahal dia anak orang kaya. Kalau dibandingin sama harta kekayaan kakeknya si Vika sih, kakak ada apa-apanya. Terus rencana lu apa? Ada deh, Mak. Mudah-mudahan aja rencana Nola ini berjalan dengan lancar. Heh, belagu banget sih lu. Sama emak aja lu gak mau ngasih tahu. Gini ya, Mak. Nola nyuruh Andi untuk ngawasin Rian. Sekarang Andi lagi nyari tahu di mana Rian nyembunyiin Nina. Kalau Andi udah tahu di mana tempat Rian nyembunyiin Nina, Andi pasti lapor ke polisi. Dan sebelum Rian ditangkap sama polisi, Nola akan datang nyelamatin Rian. Jadikan kesannya Nola ini pahlawan buat Rian. Gimana? Tapi Emak mesti nolongin Nola. Terus emak mesti ngelakuin apa? Pokoknya Emak harus gimana? Bisa nggak, Mak?
tenang aja, semua pasti beres dan akan berjalan sesuai sama rencana lu. Lu emang anak mah paling pintar. Iya. Untung dia nggak ngeliat gue. Nina, ini gue bawain makanan buat lo. Makasih ya, Yan. Iya, gue juga udah beliin perban sama obat baru buat lo. Perban lo udah harus diganti. Ganti dulu ya. Tahan ya, Nak. Sakit, Yan. Pelan-pelan. Nak, sekarang luka lo udah mulai sembuh. Makasih ya, Yan. Sebenarnya saya ngerasa takut. Apa nggak ada orang yang ngerasa curiga? Karena belakangan ini saya kan nggak pernah jualan bakso lagi. Setahu gue nggak ada kok. Udah, lo tenang aja. Lo aman kok di sini. Saya bisa sampai kapan tinggal di sini? Karena saya takut. Saya takut setiap kali saya mikirin kalau saya harus balik ke rumah emak. Pasti saya akan dijahatin lagi sama emak. Saya takut untuk mikirin itu, Nak. ya. Enggak, Nak. Gue nggak akan ngebiarin lo pergi. Lo akan tetap tinggal di sini. Dan nggak akan ada seorang pun yang tahu kalau lo tinggal di sini. Gue akan selalu ada di samping lo. Buat nemenin lo. Lo nggak sendirian kok, Nak. Kenapa kamu ngebantuin saya, ya? Kenapa kamu ngelakuin semua ini untuk saya? Cuma lo yang bisa bikin gue jadi ngehargain arti hidup ini. Makasih ya, Nak. Jadi di sini Sirian yang nyembunyiin pacarnya. Gara-gara momen jelek itu, kesempatan gue jadi kapten kesebelasan hilang. Dia juga bikin gue harus ngebersihin tempat sampah di sekolah setiap hari. Dan sekarang, Rian akan membayar semuanya. Yandi? Gue udah nemuin tempat Rian nyembunyiin si tukang bakso itu. Bagus. Sekarang selesaiin kerjaan lo ya. Oke. Ada apa, Kak? Rian lagi dapat kesulitan. Dari mana Kak Marsha tahu kalau Rian dapat masalah? Barusan Andi telepon dan dia berhasil nemuin di mana Rian nyembunyiin Nina. Rian nyembunyiin Nina. Pantes aja. Udah beberapa hari Nina nggak jualan kan di sekolah? Kakak juga baru tahu. Ini nggak bisa dibiarin. Emangnya kenapa, Kak? Bukannya nggak apa-apa ya kalau misalnya si Rian mau ngerawat Nina? Mereka kan teman dekat. Kamu masih nggak ngerti juga ya. Justru kakak khawatir Rian akan dapat kesulitan gara-gara masalah ini. Kita harus ngelakuin sesuatu sebelum polisi nyampe tempat itu dan berhasil nangkep Rian. Nina itu kan anaknya lugu. Sama seumuran dengan kita. Nina kan masih di bawah umur. Jadi Rian nggak bisa dong bawa pergi Nina gitu aja. Iya kan? Dan kalau sampai Andi ngelaporin kejadian ini,
Rian pasti akan ditangkap polisi. Tapi gimana caranya, Kak? Kita bisa nolongin Rian. Kamu bisa nelpon Rian dan bilang sama dia soal rencananya Andi. Aku? Iya, nggak mungkin aku kan. Rian tuh nggak mungkin percaya sama aku. Ayo cepet nelpon sekarang. Halo? Rian, ini Vika. Kamu di mana? Kamu nggak apa-apa kan? Iya, gue baik-baik aja. Emangnya kenapa, Fik? Kamu mesti hati-hati. Kamu itu bakal dapat masalah. Sekarang Nina lagi sama kamu nggak? Siapa yang ngasih tahu lo? Lo tau dari mana? Udah deh, nggak usah banyak tanya. Andi itu tahu kalau Nina lagi sama kamu. Dan dia mau lapor polisi dan bilang kalau kamu itu nyulik Nina. Makanya kamu harus cepet-cepet ngelakuin sesuatu. Ya? Iya, makasih ya. Nina, apa yang sudah kamu lakukan? Apa kamu tidak pernah merasa bahagia dengan apa yang telah Allah berikan selama ini sama kamu? Maaf, ibu ini siapa? Saya nggak kenal sama ibu, kok ibu ngomongnya kayak gitu? Masya Allah, kamu tega-teganya bicara seperti itu sama ibu kandung kamu sendiri. Ibu saya nggak punya ibu. Saya nggak punya ibu. Nina benar. Dia nggak punya ibu. Lagian ibu ini siapa? Saya juga baru melihat ibu sekarang. Jadi kamu yang anak orang kaya itu. Ibu mohon, Nak. Ibu mohon kamu jangan terlalu percaya sama Nina. Kamu jangan terpedaya dengan wajah lugu Nina, Nak. Selama ini ibu sakit-sakitan. Dan Wita, kakak ipar ibu, yang selama ini membiayai perawatan ibu, Nak. Dan membiayai rumah kontrakan ibu. Dan Wita lah yang juga telah merawat Nina. Tapi Nina memang tidak tahu terima kasih. Dia ingin menang sendiri. Dia selalu iri sama Nola. Bahkan waktu Nina tahu bahwa Nola anak orang kaya, dia pun ingin kaya. Maka itu dia merayu kamu. Nggak, itu nggak benar. Itu nggak benar, Yan. Kamu tahu itu nggak benar, kan? Lagian kalau Ibu Wita itu benar-benar sayang sama Nina, nggak mungkin dia mau ngelukain Nina. Sebenarnya ibu malu nak mau cerita. Tapi Nina itu memang keterlaluan. Dia suka bohong. Wita sudah mengingatkan berkali-kali. Tapi Nina nggak mau tahu. Bahkan ibu sendiri, yang ibu kandungnya, saya juga tidak segan-segan untuk memukul Nina kalau memang Nina keterlaluan. Dan yang kamu perlu tahu, luka yang di kakinya Nina itu bukan Wita yang melakukan, tapi Nina sendiri. Biar kamu berbelas kasihan sama Nina, Nak. Sekarang kamu harus ikut ibu. Kamu harus minta maaf sama orang-orang yang telah merawat kamu. Kamu ini nggak tahu terima kasih. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak kenal sama ibu. Saya nggak punya ibu. Saya nggak mau. Ya, saya nggak mau, ya. Gimana, Mak? Nyambung kagak? Ih, lu tuh nggak sabaran banget sih. Makan lagi nungguin. Halo, gimana? Tip, ntar gua telepon dulu lagi ya. Gimana, Mak? Berhasil kagak? Berhasil, sesuai dengan rencana lo. Beneran, Mak? Ih, masa lu nggak percaya sama Mak? Atas dulu, Mak. Pak, ini rumahnya, Pak. Kamu yakin? Saya yakin. Kenapa sampai begini? Kita periksa aja rumahnya.
rumah ini kosong, nggak ada orang di dalamnya. Kamu mau bohongin kami ya? Enggak, Pak. Sumpah saya nggak bohong. Tadi saya melihat Rian dan Nina di rumah ini, Pak. Tapi mana buktinya? Saya nggak bohong, Pak. Kamu pikir kamu bisa sedanya bikin laporan palsu? Ikut kami ke kantor. Kita lihat apakah kamu masih bisa ngomong kalau orang tua kamu tahu kelakuanmu. Jangan, Pak. Pak, ikut kami ke kantor. Pak, saya nggak bohong, Pak. Pak. Anak tak tahu terima kasih. Mau menang sendiri. Tega-teganya kamu melakukan semua ini dengan saudara kandungmu sendiri. Lepasin saya nggak kenal sama ibu. Mita, saya mohon kamu maafkan anak saya. Saya mohon kamu menganggap dia sebagai anak kamu sendiri. Bu, ada apa ini sebenarnya? Anak ini memang nggak tahu malu. Perempuan ini yang sudah ngerawat kamu, ngebiayain hidup kamu, tapi justru kamu bikin dia susah. Dan Nola sudah nganggap kamu sebagai saudara sendiri. Tapi justru kamu ingin bersaing. Kamu iri dengan keberhasilan yang Nola raih. Karena itu kamu merayu Rian. Karena Rian anak orang kaya. Nina, kita ini hanya orang miskin. Kita harusnya bersyukur dengan apa yang telah Allah kasih untuk kita. Dan Ibu sudah berkali-kali bilang sama kamu, ini semua demi kebaikan kamu. Jadi, kamu anak orang kaya itu. Ibu mohon, Nak. Ibu mohon kamu jangan terlalu percaya sama Nina. Kamu jangan terpedaya dengan wajah lugu Nina, Nak. Bahkan waktu Nina tahu bahwa Nola anak orang kaya, dia pun ingin kaya. Maka itu dia merayu kamu. Ada apa, Mas Rian? Kelihatannya kok lagi kesel. Soal Nina, Pak. Aku pikir dia itu adalah orang yang baik. Tapi ternyata enggak, Pak. Aku ngerasa kayak orang tolol. Padahal aku selalu bilang ke semua orang supaya jangan gampang percaya sama omongan siapapun. Tapi ternyata malahan aku yang ketipu. Aku yang dimanfaatin sama dia, Pak. Cewek yang aku anggap bisa ngubah hidup aku, ternyata seorang penipu. Mas Rian, Bapak nggak percaya kalau Nina begitu. Bapak bisa lihat kepolosan, kebaikan, dan keluguan ada pada dirinya. Dan jarang dimiliki oleh orang lain. Jadi sulit dipercaya kalau orang seperti dia bisa berpura-pura seperti Mas Rian bilang. Bagus, bagus banget. Ternyata acting lu boleh juga. Nih, upah lu. Thank you. Wah, ternyata bener ya. Sekarang lo sama anak lo tuh udah jadi orang kaya. Iya dong. Apapun permintaan Nola, pasti diturutin sama si kakek bego itu.
gue akan ngasih lu upah lagi kalau lu ngawasin rumah ini dan juga ngawasin Nina. Heh, Nina, denger ya. Lu tuh udah gak ada apa-apanya lagi. Nama lu udah hancur. Rian itu udah gak peduli sama lu dan gak percaya sama lu. Jadi mulai besok lu jualan bakso lagi di sekolah. Dan gue yakin gak ada lagi orang yang mau nolongin lu. Rian, Nina, apa yang terjadi, Nak? Gue kesini minta penjelasan dari lo. Siapa ibu-ibu yang tadi, Nak? Apa hubungannya dia sama lo? Kenapa dia bilang kalau dia itu adalah ibu lo, Nak? kalau kamu masih nanyain soal itu artinya kamu nggak tahu siapa saya. Kamu nggak kenal saya, Yan. Gue tuh bingung, Nak. Siapa yang harus gue percaya? Kamu percaya atau enggak, itu semua nggak ada bedanya. Udah terlambat, Yan. Mendingan sekarang kamu pulang. Bisa-bisanya ya, si Nina pura-pura jadi gadis polos dan baik. Aku benci banget sama dia. Dia itu udah nipu banyak orang. Bener, Fik. Cewek kayak Nina emang nggak bisa dipercaya ya. Salah sambung. Neng Vika, Tante tinggal dulu ya. Neng Vika terusin aja ngomong-ngomongnya. Selamat malam. Lu ngapain telepon gue? Kalau lu butuh gue, lu SMS aja. Biar gue yang telepon lu. Kita bisa celaka gara-gara lu nelfon gue. Kita itu kagak boleh ngasih kesempatan sama orang sampai curiga. Ngerti nggak? Gue tahu. Dan gue juga nggak akan ganggu lo kalau selama bayaran gue lancar-lancar aja dan sesuai. Ada satu hal penting yang lo mesti tahu. Karena itu sekarang gue nelpon lo. Tutup. Masuk. Iya. Siapa yang nelpon, Mak? Gue mau kasih tahu lo. Kalau Rian datang ke rumah lo dan nemuin Nina. Rian sepertinya memang nggak percaya dengan omongan gue tadi. Lo kayaknya mesti hati-hati deh. Itu aja dari gue. Oke? Ada apa sih, Mak? Siapa yang nelpon? Lara yang telepon. Katanya Rian ke rumah nemuin Nina. Nggak mungkin. Ayah bingung. Sebenarnya apa sih yang dilihat si Rian dari Nina? Lihat tuh, Fik. Berani-beraninya dia jualan di sini. Dasar nggak tahu malu. Yaudah yuk.